Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam Prof. Heri dan rekan-rekan mahasiswa. Saya Hairiza akan mempresentasikan analisis safety case kebakaran pabrik bola golf di Taiwan. Adapun pembahasan meliputi deskripsi dan kronologi singkat kasus, sequence safety process, hazard evaluation prosedur, dan skenario desain safeguards. Kebakaran disertai ledakan terjadi di pabrik bola golf milik Launch Technologies di wilayah Pingtung Technology Industrial Park sekitar 225 mil selatan Taipei di Taiwan pada Jumat 22 September 2023. Launch Technologies yang terdaftar di Bursa Taipei memproduksi sekitar 260 juta bola golf pada tahun 2022 dan pemasok untuk merek-merek besar seperti Callaway, TaylorMade, Bridgestone, Mizuno, dan Wilson. Launch Technologies mengklaim menguasai 20% pangsa pasar bola golf dunia dan dilaporkan mempekerjakan sekitar 600 orang di Taiwan. Sekitar 80% penjualannya berada di Amerika Serikat. Berikut video kebakaran yang disertai ledakan di pabrik bola golf di Taiwan.外向殉职的同仁和他们的家属表达哀悼之意。那我也请相关的单位给我们家属最及时的协助，也将尽速召开灾害事故调查会，厘清还原事故的真相。目前了解是因为这个是制作高尔夫球，它有许多的一个易燃品所以在现场它有持续爆炸一个状况。Adapun kronologi singkat kasus, aktivitas produksi bola golf terjadi seperti biasanya, kemudian diduga adanya sumber api di area pabrik menyebabkan terjadinya kebakaran. Petugas berusaha membantu memadamkan api dan mencari korban hilang, namun adanya peroksida organik sebanyak 3.000 ton yang disimpan di lantai pertama gedung pabrik menyebabkan terjadinya ledakan. Ledakan pertama terjadi pada pukul 6:10 dan ledakan kedua terjadi pada 20 menit kemudian. Akibatnya, sebagian bangunan pabrik runtuh dan menyebabkan korban tewas dan luka. Penyebab awal kebakaran pabrik bola golf yang disertai ledakan terduga karena adanya potensi sumber api di area pabrik yang memicu terjadinya kebakaran, kemudian adanya zat kimia peroksida organik yang memicu terjadinya ledakan. Launch Technologies diduga menyimpan bahan berbahaya tersebut 30 kali lipat dari batas undang-undang yang diizinkan, kemudian peroksida organik sangat mudah terbakar dan digunakan dalam berbagai produk karet termasuk dalam pembuatan inti bola golf. Safety deviation-nya diduga karena kurangnya SMK3, kegagalan sistem pemadam kebakaran pabrik, dan pelanggaran Undang-Undang Penyimpanan Bahan Kimia. Loss event-nya yaitu terjadinya kebakaran dan ledakan yang dipicu oleh peroksida organik. Dampak yang ditimbulkan
ada 10 orang tewas yang terdiri dari 6 orang pekerja dan 4 orang petugas. Kemudian korban luka sebanyak 102 orang dan 100 orang dirawat di rumah sakit. Kemudian ada dampak ekonomi dan finansial antara lain kerugian perusahaan karena kerusakan pabrik, kemudian denda sebesar 2,4 juta dolar Amerika Serikat yang harus dibayarkan ke pihak otoritas Taiwan. Kemudian penutupan pabrik menyebabkan terhentinya produksi dan penjualan perusahaan, berdampak terhadap pendapatan perusahaan, pekerja atau masyarakat dan negara. Kemudian gangguan terhadap rantai pasok bisnis bola golf dan bisnis terkait. Sementara dampak sosial dan lingkungan, Kementerian Tenaga Kerja Taiwan akan membuka penyelidikan keselamatan kerja terhadap launch teknologis dan perusahaan induk. Kemudian penutupan pabrik membuat para pekerja kehilangan pekerjaan, gangguan kesehatan lingkungan dan ekosistem di sekitar lingkungan pabrik, dan dapat menurunkan persepsi dan kepercayaan publik terhadap keamanan dan keselamatan di kawasan industri. Adapun preventive safeguard yang telah terinstal, umumnya pabrik terdapat Departemen Safety, Health and Environment dan sistem pemadam kebakaran yang terdiri atas sistem deteksi dan sistem proteksi. Kemudian pihak otoritas Taiwan sudah mewajibkan dilaksanakannya SMK 3 dan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang bahan kimia pada perusahaan atau pabrik. Kemudian untuk mitigative safeguard, launch teknologi diduga tidak melakukan mitigative safeguard setelah temuan pelanggaran di masa lalu, di mana inspeksi oleh pihak otoritas Taiwan terhadap penyimpanan bahan kimia, launch teknologi diduga menyimpan bahan kimia 30 kali lipat dari batas legal dalam undang-undang, dan undang-undang Taiwan mengharuskan peroksida organik disimpan di gudang yang terpisah dari gedung pabrik. Adapun analisis poltri kebakaran yang disertai ledakan di pabrik bola golf terjadi karena adanya unsur api dan kegagalan sistem pemadam api, di mana unsur api terjadi karena sumber panas, oksigen, dan bahan mudah terbakar. Sumber panas diduga karena kelebihan panas dari mesin produksi atau percikan api, dan bahan mudah terbakar yang ada di pabrik itu material bangunan pabrik dan peroksida organik yang menyebabkan terjadinya ledakan karena kurangnya SMK 3 dan pelanggaran undang-undang, di mana pelanggarannya disebabkan karena ada 2 pelanggaran melebihi batas maksimum dan penyimpanan yang disimpan di bangunan pabrik. Kemudian kegagalan sistem pemadam api diduga karena kegagalan sistem deteksi dan kegagalan sistem proteksi. Analisis Bolte dari kebakaran dan ledakan pabrik bola golf, penyebabnya pertama penyimpanan bahan kimia tidak sesuai peraturan, kontrol yang dapat dilakukan yaitu pengawasan rutin, penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran kepatuhan serta pemberian sanksi. Kemudian penyebabnya kurang SMK 3, maka kontrol yang dilakukan pelatihan dan pengawasan sesuai SOPK 3. Kemudian penyebabnya diduga karena sumber panas dari mesin produksi dan area pabrik, kontrol yang dapat dilakukan pemeliharaan mesin produksi dan pemeriksaan area pabrik yang rutin. Kemudian penyebab selanjutnya karena kegagalan sistem pemadam api dan sistem tanggap darurat. Adapun kontrol yang dapat dilakukan yaitu pemasangan sistem pemadam api yang sesuai standar dan pelatihan rutin tanggap darurat. Adapun preparedness kontrolnya, kontrol yang dapat dilakukan jumlah dan tempat penyimpanan bahan kimia sesuai peraturan, kemudian memperketat penerapan SMK 3 dan budaya safety di area pabrik, kemudian pergantian mesin yang sudah rusak atau habis masa ekonomisnya, dan memperkuat keandalan sistem pemadam api dan tanggap darurat. Adapun impact atau dampak yang terjadi karena kebakaran dan ledakan pabrik bola golf yaitu korban jiwa dan korban luka, kerugian ekonomi dan finansial, dan masalah lingkungan dan sosial. Berikut skenario desain safeguard-nya. Yang pertama, desain preventive safeguard-nya, yaitu menerapkan budaya keselamatan di mana para pekerja pabrik harus selalu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan SOP dan berlandaskan K3, dan tidak menggunakan bahan yang berpotensi menimbulkan sumber panas atau sumber api. Kemudian, standarisasi sistem manufaktur, baik dari manajemen penyimpanan bahan kimia, manajemen pemeliharaan mesin produksi, dan peningkatan SMK 3 dan sistem pemadam kebakaran pabrik. Kemudian, peraturan penyimpanan bahan kimia berbahaya harus sesuai dengan batas maksimal dan lokasi penyimpanan yang disyaratkan dalam undang-undang. Kemudian, desain mitigative safeguard yang dapat dilakukan, protokol keselamatan dan tanggap darurat, di mana evakuasi peroksida organik yang tersisa dari area pabrik yang mengalami kebakaran. Kemudian, pengetatan pengawasan pemberian sanksi yang tegas, di mana penyelidikan secara penyeluruh keselamatan kerja terhadap perusahaan atau pabrik bola golf tersebut. Kemudian, pemberian sanksi pidana ke pihak yang bertanggung jawab atas penyimpanan peroksida organik di area pabrik. Berikut referensi yang digunakan untuk mempersiapkan analisis safety case ini, dan saya mengucapkan terima kasih. Demikian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.